you deeper. Oh, I open up my heart to you. I open up my heart. I open up my heart to you now. So do what only you can. Oh, Jesus, have your way here. Open up our hearts to you, Lord. So open up my heart to you. Now I open up my heart to you now. So do what only you, Jesus, have your way. Now I open up my heart, I open up my heart to you. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. My heart to you now. So do what only you can. Come on, sing Jesus. Jesus. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you, Jesus, have your way in me now. Mari buka hati kita. Tuhan, ini kami. Here I am in this place with hearts open wide. Dengan hati yang terbuka lebar. Do what only you can do. Do what only you can do. Kami seringkali gak bisa ubah diri kami lebih baik, Tuhan. Orang lain gak bisa mengubah kami lebih baik. Orang tua kami gak bisa mengubah kami lebih baik. Tapi Engkau bisa mengubah kami. Engkau bisa mengubah kami. So do what only you can do. Ubah kami, bukan jadi lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri kami sendiri. Lebih baik dan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Tuhan, ini kami. Fill our heart with understanding and fill our heart with your love. Let the love of Christ fuel our hearts for us to change, to become more like you. Tuhan, penuhi kami semua di ruangan ini. Let the Spirit of God fall fresh on us. Tuhan, aku berdoa, let the awareness of the Holy Spirit increase in this place, in Jesus' name. Kepekaan akan hadirat Tuhan, akan keberadaan Roh Kudus bertambah-tambah di ruangan ini, bertambah-tambah di hati kami. Sehingga pada saat kami mendengar firman, kami tahu kami bisa dengar suara Tuhan. Dan pada saat kami mendengar suara Tuhan, kami gak akan take lightly, kami gak akan anggap enteng. Tapi kami akan mengambil itu menjadi kebenaran yang mendefinisikan hidup kami. Roh Kudus, have your way in this place. Have your way in our life. Terima kasih Tuhan, dan urapi kami semua. Supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, tidak hanya pendengar dan pemberita, tapi bersama-sama dalam komunitas, bersama-sama dengan orang percaya dan murid-murid lainnya. Biar kami jadi pelaku firman Tuhan. Sebab kami percaya orang yang melakukan firman akan mengalami perubahan hidup. Janji Tuhan pasti terjadi. Dan kami berdoa kami semua tidak jadi penonton, kami jadi pemain. Kami mengalami Tuhan bukan dari kata orang, tapi secara pribadi. Roh Kudus urapi kami semua. Dan kami siap untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap untuk firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Boleh kasih tos kanan kirinya dulu. Apa aja, katakan apa saja yang memberkati teman-teman kalian di sebelah kiri dan kanan. Thank you for being here. Love to see you here, Oke, hari ini kita ada di tema yang baru, tapi sebenarnya masih berkaitan juga dengan prayer. Dan buat
teman-teman yang di sini mungkin belum tahu, dari tanggal 4 kemarin sampai 24 hari Minggu depan kita sedang menjalani prayer and fasting 21 hari. Secara khusus kita berpuasa sosial media, bukan berarti sama sekali nggak boleh buka, tapi kita mencoba menghindari excessive entertainment. Ya, tujuannya supaya kita jiwanya nggak obesitas sama hal-hal yang ditawarkan dunia, dan sebaliknya it stir up our hunger for God. Ya. Dan selama 21 hari ini juga ada topik-topik doa yang kita terus doakan berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita praktek untuk melakukan yang namanya praying over the scripture, artinya berdoa menggunakan firman Tuhan, bukan firman saya atau kata-kata saya, tapi kata-kata Tuhan. Karena the power of prayer lies in His word than our words. Amin. Kuasa doa itu terletak di kata-kata Tuhan, bukan di kata-kata kita. Dan itu yang membuat perbedaan. Dan saya berdoa 21 hari ini mengubah cara kamu berdoa dan membuat kamu mengalami kuasa doa itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mendengar series tentang upper room. Minggu ini, minggu depan sama-sama upper room. But specifically hari ini kita membahas apa yang terjadi sebelum peristiwa upper room. Boleh next? Nah, kalau pengen kita lihat semua, kita akan lihat beberapa ayat hari ini. Berbeda-beda, tidak seperti yang biasanya kalau kita fokus hanya di beberapa ayat di eksposisi sebelumnya. Khotbah hari ini mungkin terlihat akan sedikit lompat-lompat ke beberapa ayat, tapi mengerucut ke satu hal. Ya, oke, kita akan lihat sama-sama. Ini ditulis oleh Lukas. Jadi Lukas itu menulis selain kitab Lukas, dia juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Ya, jadi dipercaya Lukas ini menulis dua kitab ini, dan dua kitab ini sebenarnya satu paket bersamaan tentang karya Roh Kudus. Dan dia bilang gini, in my first book I told you, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach until the day he was taken up to heaven. After giving his chosen apostle further instruction through the Holy Spirit. Nah, perhatikan kalimat ini. During the 40 days after he suffered and died. Jadi selama 40 hari setelah dia menderita dan mati, dia bangkit. He appeared to the apostle. Dia menunjukkan dirinya. Bukan cuma sekali tapi berulang kali. Dan from time to time he appeared and proved to them in many ways that he was actually alive. Jadi tujuan dia berulang kali menampakkan diri supaya murid-murid itu percaya bahwa mereka enggak halu. Amin. Tapi percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Karena yang memberikan kuasa buat murid-murid itu pergi memberitakan Injil adalah keyakinan bahwa Yesus yang mereka layani tidak mati tapi sudah bangkit. Amin. Jadi mereka harus benar-benar yakin. Kalau mereka nggak yakin, kalau murid-murid nggak yakin, mereka nggak mungkin mati martir untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hanya pada saat mereka percaya Yesus yang mereka sembah mati dan bangkit, itu yang membuat mereka bisa bilang gini, sekalipun aku harus mati demi memberitakan Injil ini, aku gak khawatir karena aku juga akan bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Dan selain dia menunjukkan diri berkali-kali, berulang kali untuk meyakinkan bahwa dia sudah bangkit, ini yang dia lakukan. Coba perhatikan yang di garis bawah. He talked to them about the kingdom of God. Oke, jadi dia berulang kali membahas tentang topik ini. The kingdom of God. Sama-sama katakan the kingdom of God. Ya, kerajaan Allah. Jadi bayangin sebelum mereka ada di upper room, sebelum Yesus naik ke surga, selama 40 hari Yesus menampakkan diri berulang-ulang dan menyampaikan tentang hal ini. Jadi pada saat murid-murid ada di upper room, saya percaya yang mereka renungkan berulang-ulang adalah tentang the kingdom of God. Karena 40 hari terakhir bersama Yesus, ini yang sering banget diomongin sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini di series Upper Room ini kita akan berfokus sama hal ini. What is the kingdom of God? Oke, apa sih kerajaan Allah? Terus kenapa harus di 40 hari itu Yesus berulang-ulang menyampaikannya? Saya percaya kalau sesuatu yang diulang-ulang di Alkitab, itu adalah sesuatu yang penting. Amin? Gak usah di Alkitab deh. Kalau mama kita, bapak kita ngomong sesuatu berulang-ulang itu biasanya hal yang penting. Ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang harusnya kita juga mengerti. Jangan-jangan selama ini kita jadi orang Kristen, tapi kita miss out
poin penting yang sebenarnya Yesus mau kita jalani. And that is about the kingdom of God. Nah, sebelum ke sana, yuk kita perhatikan ayat ini. The Lord has made the heaven his throne. Tuhan telah membuat surga sebagai tahtanya. Di perjanjian lama salah satu ayat yang lain juga dituliskan gini. Langit adalah tahta Tuhan, bumi adalah tumpuan kaki. Tumpuan kaki tahu ya kalau di motor ada namanya foot apa ya? Footstep. Jadi bumi itu di mata Tuhan nih, itu mah tumpuan kaki. Langit itu tahtanya. Jadi dia bertahta di mana? Di surga. The Lord has made the heaven his throne. From there, he rules over everything. Dari sana dia bertahta, berkuasa, memerintah atas segalanya. Atas segala dunia ini, bukan cuma dunia yang kita lihat di depan itu, tapi juga segala semesta. Dan apa yang terjadi, dia menciptakan manusia di dunia ini, dan dia memberikan kuasa kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhilah bumi, berkuasalah dan taklukkanlah. Oke, itu adalah otoritas yang diberikan dari kerajaan surga kepada manusia supaya manusia memerintah di bumi. Tapi apa yang terjadi? Boleh next? Ini yang terjadi. Setelah manusia diciptakan, manusia menerima kuasa itu, but then kemudian manusia juga jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa give in to the temptation of sin, mereka bukan cuma makan buah dan jadi berdosa lalu terpisah dari Allah, ada hal lain yang seringkali kita miss out. Hal lain itu adalah secara tidak langsung Adam dan Hawa memberikan kuasa tadi, otoritas tadi, mandat untuk berkuasa di bumi tadi kepada iblis. Oke? Because you fall to sin, you give that authority to Satan. Dan sejak hari itu, dunia ini ada di bawah pengaruh atau ada di bawah kekuasaan si jahat. Makanya 1 Yohanes 5:19 bilang begini, kita tahu bahwa kita milik Allah meskipun seluruh dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Mungkin ada di antara kita yang masih arguing ya, enggak lah kan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yes, true. Sekali lagi tapi ingat pada mulanya manusia diberikan kuasa dan otoritas untuk subdue, reign, multiply ya di bumi ini. Berkuasalah, berotoritaslah, penuhi bumi, kuasailah itu. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, kuasa itu diberikan, diserahkan ya kepada iblis. Kalau teman-teman ingat, waktu Yesus dicobai, pencobaan ketiga di padang gurun, apa yang iblis lakukan? Iblis bilang begini, iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, perhatikan kalimat iblis, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di sini Yesus tidak membantah tentang hal ini loh. Yesus nggak membantah dan bilang, enak aja punya lu. Dia nggak bilang gitu, ya. Dia bilang, enyahlah kau iblis hanya kepada Tuhan sajalah, sebab ada tertulis hanya kepada Tuhan sajalah engkau harus berbakti. Dengan kata lain, ada kebenaran di dalam perkataan iblis bahwa saat ini nih, the world is under the control of the evil one. Oke. Dan ini membuat gak heran kalau dunia kita ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan sakit penyakit. Ya, sakit penyakit adalah produk turunan dari dosa. Coba aja lihat waktu Adam dan Hawa diciptakan, gak ada yang namanya sakit penyakit. Setiap hari Tuhan ciptakan, Tuhan selalu bilang, ciptaan ini baik. Sampai manusia diciptakan Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Jadi semua ciptaan Tuhan baik, gak ada penderitaan. Tapi kapan penderitaan pertama kali masuk? Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa yang membuka akses untuk penderitaan masuk. Kalau hari ini kita hidup di dunia terus kita lihat semua yang sedang terjadi. Terus kita bilang gini, Tuhan di mana keadilan? Kok bisa sih Tuhan tidak melindungi
gerbong wanita kereta api di Jakarta. Ya kok bisa sih Tuhan tidak melindungi keluargaku, kenapa keluargaku sampai ngalamin gini? Tuhan ada nggak sih? Kok Tuhan seperti tidak ada gitu? Kenapa bisa ada bayi lahir udah cacat? Kenapa ada bayi lahir lalu sakit terus meninggal? Di mana Tuhan? Kita mulai blaming Tuhan dan framing Tuhan sebagai cruel creator, pencipta tapi jahat. Seakan-akan dia mempermainkan kita gitu. Nah kalau di antara kita selama ini punya pemikiran seperti itu, let this truth set you free. Amin. Tuhan ciptakan semua baik, semua yang gak baik masuk setelah fallen, setelah kejatuhan. Dan dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa. That is the part of redemption. Oke? Dan tujuan dia adalah untuk merestore his kingdom on earth as it original design. Kalian tahu original design ini siapa yang berkuasa? Adam dan Hawa. Membawa kuasa kerajaan Allah. Oke? Jadi dia datang ke dunia untuk menebus kita, mengembalikan kita back to his image, bring his glorious image, and now you and I bring this kingdom back again to this earth. Oke? Dan Koko sepakat nih sama Pak Gembala atau Pak Erwin sering sampaikan. Kita ini bukan jadi orang Kristen yang begini. Kita diselamatkan, terus kita nungguin kapan Tuhan datang. Come Lord Jesus, come. Saking kita mau berjaga-jaga nih, terus kita meninggalkan segala sesuatu dan nungguin kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gak salah dengan itu, tapi kalau hal itu membuat kita jadi melupakan our mandate atau tugas kita di dunia ini, that's a big mistake. Ya. Selama kamu melakukan misinya Tuhan di dunia ini, kapanpun Tuhan datang kamu siap. Amin. Jadi jangan fokus sama when, kapan Tuhan datang. Tapi fokus sama apa yang aku harus lakukan. Apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan di dunia ini. As long as you are in the mission, kapanpun Tuhan datang, rapture, kamu siap. Amin. Boleh next? Nah, perhatikan. Oh, ini ayat yang tadi ya. The whole world is under the control of the evil one. Ya, ini yang tadi Koko bilang. Iblis bilang, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Next. Nah, lalu kemudian suatu kali Yesus itu pernah ditanya sama ahli Farisi. Dan sebenarnya pertanyaan ini sekali lagi untuk menjebak Yesus ya, bertanya dengan nada tinggi ya, bukan nada lembut. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya gini, when will the kingdom of God come? Kan Yesus ini kan selalu membuat tanda-tanda. Jadi orang Yahudi sama orang Yunani itu bedanya apa? Orang Yahudi itu suka mencari tanda. Kalau kamu Mesias, tunjukin tandanya. Oke? Nah Yesus selama ini selalu menunjukkan tanda-tanda dengan membuat banyak mujizat. Every miracle carries a message. Setiap mujizat membawa pesan dan membuat orang-orang yang melihat tuh aware kalau aku inilah Mesias yang dijanjikan itu. Tapi pertanyaan di pikiran mereka adalah, kalau kamu Mesias, mana kerajaanmu? Karena di pikiran orang Yahudi, kalau kamu membawa kerajaan Allah, where is your army? Where is the banner? Where is the territory? Mana pusat pemerintahannya di mana? Prajuritnya mana? Mana armornya? Ya kan? Jadi dia ditanya sama ahli Farisi ini. Dan perhatikan jawaban Yesus. The kingdom of God cannot be detected by visible sign. You won't be able to say, here it is. Kamu gak akan bisa bilang, ini nih di sini. Or it's over there. Kamu gak bisa bilang. For the kingdom of God is already among you. Di terjemahan bahasa terjemahan sederhana Indonesia ditulis seperti ini. Kerajaan Allah tidak akan tampak secara jasmani seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Orang-orang tidak akan berkata ibu kota kerajaan Allah ada di sini. Atau Allah sudah mendirikan kerajaannya di sana. Karena pemerintahan Allah di tengah-tengah kita sudah berjalan. Di terjemahan Amplified ditulis begini. For the kingdom of God is among you because of my presence. Ya. Jadi Yesus tuh lagi bilang gini. Kerajaan Allah tuh gak dilihat, dicari, terus ditemukan secara fisik. Tapi kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Because when the king arrive, then the kingdom is there. Amin. Waktu rajanya ada di situ, maka kerajaannya ada di antara mereka. Jadi
fokus Yesus adalah supaya orang-orang ini melihat bukan tanda-tanda kerajaan jasmani, tapi melihat pribadi sang raja. Dan itu ada di dalam Yesus. Next. Dan itu menunjukkan, perhatikan ya, misi yang awal tadi, creation, fallen, redemption. Waktu dia datang ke dunia ini, dia bukan hanya membawa Injil keselamatan, tapi dia membawa Injil kerajaan Allah. Injil keselamatan supaya apa? Kita beroleh selamat dan tidak binasa. Amin. Dia datang mati di kayu salib, oke, that's the work of redemption. Tapi ingat ya, selain Yesus datang membawa Injil keselamatan, dia datang to build his kingdom back on this earth. Oke, untuk membawa kerajaan Allah. Dia datang untuk establish his kingdom seperti apa yang dia sudah rencanakan dari mulanya. Nah, namun sekarang apa yang harus dilakukan? Yesus kan datang ke dunia. Dia harus bawa orang-orang masuk dalam kerajaannya. Pertanyaannya, gimana caranya kamu bisa jadi warga negara kerajaan Allah? Nah, menariknya pertanyaan ini pernah didiskusikan sama seorang ahli Farisi juga yang namanya Nikodemus. Perhatikan, suatu malam dia datang diam-diam karena dia takut sama orang-orang lain, ahli Farisi dan ahli Taurat lain. Dia datang secara personal, diam-diam kepada Yesus. Dia bilang gini, "We all know that God has sent you to teach us. Your miraculous sign are evidence that God is with you." Lihat ya, orang Yahudi selalu melihat tanda dan mencocokkan itu. Wah, ini tandanya. Orang ini memenuhi tanda seorang Mesias. Lalu Yesus menjawab, "I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God." Oke, kalau kamu nggak lahir baru, kamu nggak akan bisa, kalau kamu nggak lahir kembali, kamu nggak akan bisa melihat kerajaan Allah. Nikodemus menjawab, "What do you mean? How can an old man go back into his mother's womb and be born again?" Next. Jesus replied, "I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life." Nah, kok pengen kita mengerti kenapa kita perlu lahir baru. Setiap dosa itu diturunkan. Ya, pada saat dosa masuk ke dalam hidup manusia, dosa itu masuk kepada semua manusia dan seperti penyakit keturunan yang menular. Jadi setiap orang membawa benih dosa, waktu dia punya anak, benih dosa diturunkan. Nah, benih dosa ini atau yang kita sering sebut sinful nature akan membuat kita mengalami hal ini. Tahu yang benar, tapi lakukan yang salah. Ada yang pernah ngalamin? Tahu ini salah, tapi tetap dilakukan. Sinful nature akan membuat seperti ada another power within you yang terus menarik kamu, jadi selalu melakukan hal yang berkebalikan dengan apa yang benar. Dan kamu gak bisa pernah bebas dari hal ini. Ya, kamu akan selalu berusaha, tapi end up-nya selalu gagal. Dan kamu akan mulai berkesimpulan seperti ini. Mungkin, maybe, I just born this way. Mungkin memang gak bisa. Memang aku lahir seperti ini. Ya, termasuk nih, kok mau bilang, kalau di sini ada yang punya kecenderungan menyukai sesama jenis, that is not you. That is your sinful nature. Itu bukan kamu, itu sinful nature di dalam kamu. Sehingga kamu lama-lama akan berusaha melawan tapi nggak bisa, sampai satu titik kamu sampai pada kesimpulan, maybe I just born this way. Nah, cara untuk melepaskan kamu dari hal tersebut, you need to born again. Amen. You are not made or born this way, you need to born again. Kamu perlu lahir kembali. Tapi kali ini bukan dari hubungan seksual orang tua, tapi dari Roh Kudus. Makanya Yesus tidak lahir dari hubungan orang tua, hubungan intim orang tua. Yesus lahir dari benih Roh Kudus. Dan semua orang yang mau masuk dalam kerajaannya, dia harus lahir dari Roh Kudus. Kenapa di sini ditulis born of water and the Spirit? Kita mungkin seringkali berpikir maksudnya dibaptis air ya kok. Sebenarnya bukan tentang baptisan air.
Born of the water itu bicara soal apa? Setiap bayi yang lahir itu lahirnya dari air ketuban di dalam perut ibunya. Oke, secara natural itu akan dialami oleh semua orang. Tapi yang berikutnya adalah born of the spirit. Kamu akan lahir dari roh dan itu akan membuat kamu masuk dalam kerajaan Allah. Oke, dan itu terjadi pada saat kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk menebus dosamu, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Yang menarik, kok pernah dengar Pak Erwin juga kasih ilustrasi begini. Kalau orang mau jadi warga negara Amerika, biasanya ada dua cara. Yang pertama, dia dinaturalisasi. Misalkan karena punya bakat, oh dia pemain sepak bola yang sangat bagus, pemain basket yang sangat bagus, akhirnya dia bisa dinaturalisasi, diubah warga negaranya. Atau yang kedua, dia harus lahir ya sebagai warga negara Amerika. Oke, sama halnya. Kita mau masuk dalam kerajaan surga, nggak ada hal baik dalam diri kita yang bisa dinaturalisasi sama kerajaan surga. Oke, tapi kita bisa berpindah ke warga negaraan waktu kamu memilih untuk percaya Yesus and then you will born again. Amin. Jadi kalau bicara soal kerajaan Allah, kita semua ini bisa masuk, and the key to enter into this kingdom is when you believe in Jesus. Amin. Percaya di sini bukan cuma sekedar percaya kalau Yesus itu baik, kalau Yesus itu mati bagi dosaku. Percaya di sini is something more than that, yaitu mempercayakan seluruh kehidupan. Perhatikan kalimat ini. He gave his one and only son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. God sent his son into the world not to judge the world but to save the world. Oke, justru Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Next. So yang pertama, sama-sama baca, 1, 2, 3. Kerajaan Allah dimulai saat kamu dan mempercayakan hidupmu kepada Sang Raja. Kerajaan Allah dimulai pada saat kamu mempercayai Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kamu percaya, nggak ada lain selain Dia. Dia satu-satunya, bukan salah satunya. Dan kamu mempercayakan hidupmu kepada Sang Raja. Oke, mempercaya itu satu hal, mempercayakan itu menyerahkan hidupmu dan mengikuti semua yang Raja kehendaki. Waktu kamu jadi orang Kristen, apa yang akan terjadi? Ya, seringkali banyak orang Kristen berpikir soal apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Perhatikan Roma 14 ayat 17 di bawah, tulis begini. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kenapa sih ditulis seperti itu? Karena waktu itu di Roma, di kota Roma, ada orang Kristen ya dari golongan Yahudi sama orang Kristen dari golongan non-Yahudi. Buat orang Yahudi itu banyak sekali pantangannya. Gak boleh makan ini, gak boleh minum ini. Nah, waktu mereka jadi Kristen dan punya background yang berbeda, satu Yahudi, satu bukan, terjadi perdebatan di antara mereka. Mereka jadi berfokus sama apa yang boleh dan apa yang gak boleh. Banyak gak kita juga kayak gitu? Waktu kita jadi Kristen, gue masih boleh begini gak ya? Gue masih boleh begitu gak ya? Ini dosa gak ya? Nah, di sini Paulus bilang, waktu kamu masuk dalam kerajaan Allah, ini lagi nggak lagi bicara soal apa yang boleh dan nggak boleh. Tapi fokusnya adalah righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Apa maksudnya? Righteousness artinya begini, kamu fokusnya adalah kamu bisa hidup benar karena kamu dibenarkan. Kamu bisa merasa damai karena kamu didamaikan dengan Allah. Oke? Bukan karena kamu nggak ada masalah, tapi karena permusuhanmu sama dengan Tuhan, itu didamaikan. Kamu bisa merasakan sukacita bukan karena kamu dapat berkat, tapi karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. That is the kingdom of God. Untuk kamu percaya dan mempercayakan hidupmu, kamu akan melihat 3 hal ini. Kamu gak akan fokus sama apa yang boleh dan gak boleh. Kamu akan fokus sama apa yang menyenangkan hati Raja dan apa yang mendukakan hati Raja. Amin. Karena kamu sudah menyadari aku dibenarkan dari keadaanku yang berdosa, aku didamaikan, peace, dari perseteruanku dengan Allah, permusuhanku,
dan aku beroleh sukacita, bukan karena keadaanku jadi lebih baik, tapi karena namaku tercatat dalam kitab kehidupan. So this is the first entry. Kalau ada di sini yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, I could say kamu belum menjadi warga negara kerajaan Allah. You need to be born in the Spirit. Tapi gue dari Kristen, udah dari lahir kok. Papa mama Kristen. Itu namanya lahir Kristen, bukan lahir baru. Amin. Koko juga sama, dulu lahir Kristen, tapi lahir barunya waktu SMP. Jadi jangan tertipu dengan kamu datang gereja setiap minggu, apakah aku sudah lahir Kristen? Belum tentu. Datang ke gereja tidak menjadikan kamu otomatis Kristen. Tapi hari di mana kamu sadar kebobrokan hidupmu, kamu gak bisa bebas dari sinful nature ini dan kamu bilang ini, Tuhan, aku gak bisa tanpa Engkau. I need you. And I believe you are the only God and Savior. Di momen itulah kamu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan di momen itu Roh Kudus diberikan dan kamu menjadi warga negara kerajaan surga. Nah sekarang perhatikan apa yang membuat sebuah kerajaan Allah sebagai kerajaan Allah. What makes the kingdom of God as the kingdom of God? Yang pertama, the presence of the king. Amin. Kalau nggak ada rajanya, ini kerajaan siapa? Ya kan? Tapi kalau rajanya hadir, ini kerajaannya. Amin. Nah, kalau rajanya hadir di hidupmu karena kamu percayakan hidupmu kepada Tuhan, then the kingdom of God is already among you. The kingdom of God is already among you. Next. Nah, another thing adalah prinsip. Ya, setiap kerajaan punya aturan, betul? Singapura beda dengan Malaysia, Malaysia beda dengan Indonesia, Indonesia beda dengan India. Oke? Setiap negara punya aturan, punya prinsip, punya kebijakan. Dan itu akan membuat kamu bisa melihat perbedaannya. Ya, kalau kamu masuk dari Malaysia ke Singapura, atau dulu deh, Koko pertama kali datang ke Singapura, Koko merasa ini di planet lain. Ya, di dunia yang berbeda gitu ya. Kayak mau ngantri aja beda, buang sampah nggak berani. Lihat-lihat CCTV di mana. Pokoknya ada rasa kok kayak aku masuk ke sebuah atmosfer yang berbeda gitu ya. Because it was a different kingdom. Oke, karena aturan-aturan yang ditetapkan oleh rajanya atau presidennya atau pemimpinnya itu berbeda. Nah, when you want to see the kingdom of God among you, you have to know the principle. Nah, yang menariknya ada banyak banget. Koko cari ya, nggak ada tuh satu ayat yang bisa menjelaskan seluruhnya tentang kerajaan Allah. Jadi harus melihat banyak ayat. Tapi Koko nggak pengen kita terlalu banyak, kita akan fokus di satu pasal yaitu Matius 13 yang isinya bicara tentang kerajaan Allah. Kalau teman-teman baca di Alkitab dan ketemu kata kerajaan sorga, jangan bingung. Kerajaan sorga yang dimaksud itu adalah kerajaan Allah. Kenapa di Matius seringkali disebutnya kerajaan sorga? Jangan lupa karena pembaca kitab Matius ini adalah orang Yahudi dan buat orang Yahudi cukup pantang untuk bilang kata Allah. Makanya ditulisnya kerajaan sorga. Nah ada beberapa, kita nggak perlu lihat semuanya tapi Koko akan briefly ceritain sama teman-teman. Jadi apa aja yang Tuhan berusaha sampaikan sama murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Yang pertama dibilang begini, Matius 13 ayat 19, yang pertama tentang benih yang jatuh di jalan. Jalan menggambarkan orang-orang yang mendengar ajaran tentang kerajaan Allah tetapi tidak mengerti. Jadi ada tentang perumpamaan penabur, ada seorang menabur benih, ada 4 jenis tanah. Tanah yang keras, tanah trotoar gitu ya, yang ditabur benih juga gak akan masuk. Terus tanah berbatu, ditabur benih masuk, tapi tanahnya tipis, waktu matahari terik matilah tanaman itu. Lalu yang ketiga, semak belukar. Yang ini benihnya masuk ke tanah dan bertumbuh, tapi semak belukarnya juga bertumbuh, sehingga bertumbuh tapi gak sempat berbuah, lalu mati. Dan yang terakhir tanah yang baik. Jadi Tuhan bilang, kerajaan Allah itu seumpama hal-hal ini. Dan benih yang ditaburkan adalah firman Allah. Kalau dia ditaruh ke tanah hati yang keras, diambil iblis. Artinya kalau kamu mengeraskan hati waktu kamu dengar firman Tuhan, ya udah lewat aja gitu. Yang berikutnya, pada saat kamu mendengar firman Allah, tanah yang berbatu ya, tapi kamu nggak ngerti, maka kamu hanya menerima firman Tuhan secara emosi, happy. Ih tadi ke gereja seneng aku, ngerti nggak? Enggak. That's the problem. Itu juga masalah. Ya, ketika masalah datang, penderitaan datang, kamu tidak tahu harus apa dan tanaman itu akan mati. Oke, makanya Koko selalu bilang ya,
Kalau kita dengar khotbah, coba belajar nyatet. At least kalau kita nggak ngerti saat itu, kita bisa mungkin mendalami apa yang kita dengar di cool. Atau nanti pada saat kita beraktivitas, kita bisa kembali lihat dan Roh Kudus bisa mengajarkan kita lebih lanjut. Amin. History maker are note takers, ya. Orang-orang yang menulis sejarah adalah pencatat. Oke. Jadi yang pertama mengeraskan hati, apatis, datang ke gereja tapi juga nggak dengerin. Yang ini dengar tapi nggak ngerti. Yang ketiga dengar plus ngerti, ya. Ngerti gue nih maksudnya apa nih? Tapi ada 3 masalah. Semak belukarnya apa? Kekhawatiran akan hal-hal dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal lain. Akhirnya kamu ngerti firman, tapi terus punya kekhawatiran, terus punya keinginan untuk mencapai kekayaan dan akhirnya tertipu karena kamu pikir setelah kamu sampai di titik itu punya uang sekian banyak di saldo, kamu akan ngerasa yes, cukup nih nanti nih, berhasil nih gua. Dan setelah sampai di situ kamu ternyata tetap ngerasa gak cukup, hidupmu gak lebih damai sejahtera dan gak lebih baik daripada saat kamu sebelum gak punya uang. Itu yang disebut tipu daya kekayaan. Dan keinginan akan hal lain, pacaran beda agama lah, gaya hidup yang terus-menerus berdampingan dengan dosa lah, ya, itu akan mematikan sekalipun kamu ngerti firman, kamu gak sampai berbuah. Nah, tanah hati yang terakhir itu bicara tentang tanah hati yang subur dan ada 3 kategori di situ. Yang pertama disebut begini, dia seperti orang yang menyambut firman, oke, terus kemudian memahami dan menyimpannya dalam hati yang baik. Beda antara kalau kamu disambut dan gak disambut. Ya, kalau kamu datang aja ke ruangan ini, ada Aser yang akan menyambut. Ada orang waktu dengar firman, dia juga tidak menyambut. Ya, sekenanya aja dah, semasuknya aja. Kalau ada yang lucu, gue dengerin. Kalau ada kesaksian, gue dengerin. Kalau ada cerita yang relate, gue dengerin. Ada dan that, gak usah lah. Berarti kamu gak nyambut. Nyambut, memahami, dan menyimpan di hati yang baik. Karena kalau hatimu terluka, tetap aja itu akan menghambatmu berbuah. Jadi kerajaan Allah bicara soal apa? Tentang respon terhadap firman yang dibagikan. Amin. Kerajaan Allah bicara tentang itu. Kemudian ada perumpamaan lalang dan gandum. Koko gabung dengan perumpamaan pukat. Kurang lebih gini, lalang dan gandum tumbuh barengan. Terus pas si orang yang menjaga ladang itu bilang ini, loh kok ada lalangnya? Si tuannya bilang, ini karena musuh menaburkan lalang pada saat malam. Terus si yang menjaga bilang gini, boleh gak aku cabutin lalangnya? Jangan, biarin aja. Kalau kamu cabut lalangnya, gandum yang bagus tercabut juga. Biarin aja tumbuh dulu, nanti pada akhirnya di hari penuaian, harvest, kamu akan memisahkan gandum yang baik dari lalang yang jahat. Pukat itu bicara soal jaring yang ditebar ke laut, dapat ikan, pas ditarik ke pantai, ikannya isinya ada yang bagus, ada yang jelek. Apakah dibalikin? Enggak, tapi dipisahin. Oke? Nah, yuk kita lihat apa maksudnya. Next. Nah, ini yang di bawah maksudnya. Anak-anak kerajaan Allah hidup berdampingan dengan anak-anak si jahat di dunia ini. Tetapi pada akhirnya akan ada penghakiman dan pemisahan yang kekal. Jadi jangan heran kalau sekarang kamu di keluargamu jadi orang Kristen, udah jadi warga negara kerajaan Allah, at the same time di keluargamu ada yang belum kenal Yesus. Jangan heran kalau di kantormu kamu minoritas, udah percaya Yesus, tapi ada orang-orang yang belum percaya. Jangan heran kalau di circlemu juga ada orang-orang seperti itu. Dan Tuhan tidak pisahkan kamu sekarang, tapi pemisahan akan terjadi pada akhirnya. Bagian kita bukan memusuhi orang itu, tapi selagi masih ada waktu, kita berusaha membangun jembatan sama orang ini supaya orang ini bisa membuka hati dan lahir baru masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Oke, jadi ini kerajaan Allah. Oke, Tuhan tidak langsung angkat kamu naik ke surga, Tuhan mau kamu di sini dan menjadi duta kerajaan Allah, the ambassador of God's kingdom. Lalu yang berikutnya, boleh mundur satu slide. Ada perumpamaan biji sesawi dan ragi. Sesawi itu kecil, biji sesawi. Tapi di ayat ini, Matius 13 ayat 31 sampai 35, waktu dia tumbuh, dia jadi tanaman yang besar. Terus pohon ini jadi besar sehingga banyak burung datang untuk bersarang di pohon tersebut. Ragi itu bicara tentang sebuah jumlah yang kecil, ditaruh kepada
sebuah adonan yang isinya itu sekitar 21 kilo tepung. Tapi di akhir cerita nih kalau kamu baca, si ragi ini diaduk dan akhirnya mempengaruhi seluruh adonan. Ya, cuman segenggam kecil ragi dibanding 21 kilo tepung terigu. Tapi si ragi ini bisa mengubah si tepung ini jadi mengembang. Ya, tahu ya fungsinya ragi, roti tidak beragi nggak ngembang, roti dikasih ragi ngembang, oke? Jadi ada artinya juga. Boleh next lagi, 2 slide. Kerajaan Allah sering dimulai dari sesuatu yang kecil, katakan kecil. Tersembunyi, katakan tersembunyi. Tetapi pengaruhnya akan terus bertumbuh sampai mengubah segalanya. Yang percaya boleh katakan amin. Apa sih sesuatu yang kecil, sesuatu yang tersembunyi? Mungkin doamu terlihat kecil dan tersembunyi. Bahkan ada yang mungkin doa juga sembunyi-sembunyi. Karena di rumah kalian yang adalah warga negara kerajaan Allah. Oke. Mungkin ketaatanmu terlihat kecil sekarang dan tersembunyi. Pemuritan terlihat kecil dan tersembunyi. Bukan sesuatu yang menarik untuk dimasukkan ke sosial media. Panggung ini yes, menarik, instagramable. Pemuritan isinya tuh banyak hal-hal yang disensor kan. Banyak hal-hal pribadi yang selalu kita display tidak terlihat di panggung ini. Yang selalu kita display biasanya yang bagus-bagus. Tapi di pemuritan kamu akan melihat everything. Yang gagal, yang bergumul dengan dosa dan bergumul dengan masa lalunya. Sesuatu yang gak fancy, sesuatu yang gak keren. Tapi sesuatu yang kecil berdasarkan prinsip kerajaan Allah dan tersembunyi, dia akan terus berkembang, bertumbuh sampai mempengaruhi seluruhnya. Yang percaya katakan amin. Kesetiaanmu, hidup yang kudus, mungkin tersembunyi, gak kelihatan. Tapi prinsip kerajaan Allah, hal-hal yang gak kelihatan, yang kamu lakukan di dalam Tuhan, untuk Tuhan, akan terus berkembang. Sampai membawa pengaruh yang besar di keluargamu, bagi orang sekitarmu, bagi tempat pekerjaanmu, bagi kota ini. Amin. Kamu semakin dalam, kamu akan menjadi berkat semakin besar. Amin. You will go deeper and shine brighter. Lihat ya, itu prinsip kerajaan Allah. Dan yang terakhir, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara. Kurang lebih perumpamaannya gini. Orang ini datang ke sebuah tanah, ladang, terus dia menemukan ada harta di dalamnya. Di zaman itu memang sebuah budaya, kalau nyimpan hal-hal berharga, simpannya di tanah supaya nggak ketahuan. Karena mereka nggak punya safety box ya kayak zaman sekarang. Nah, jadi ceritanya orang ini menemukan harta di dalam ladang tersebut, terus dia pulang ke rumah, dia jual semua hartanya supaya dia bisa beli ladang itu. Apa artinya? Kerajaan Allah digambarkan seperti ini. Sama-sama baca yuk yang di bawah. 1, 2, 3. Kerajaan Allah begitu berharga untuk ditinggalkan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kerajaan Allah begitu berharga sehingga tidak ada yang terlalu mahal untuk ditinggalkan demi memperolehnya. Amin. Nah, aku pengen kita menempatkan diri jadi murid Yesus. Murid Yesus dengar perumpamaan ini nih. Perumpamaan tentang penabur. Boleh mundur 1 slide, Jun? Pengaruh kerajaan Allah dalam hidupmu ditentukan oleh seberapa dalam kamu memahami dan meresponi firman. Jadi murid-murid ini udah mulai, kalau gitu setiap kali Yesus ngomong kita harus catat nih. Paham ya? Murid Yesus mulai aware nih, wah kerajaan Allah tentang ini nih. Berarti kalau gitu firman Allah sangat penting. Dan bagaimana aku memahami kalau aku nggak merenungkannya. Tapi gimana aku bisa ingat kalau aku nggak catat? Mereka mulai catat. Waktu mereka mulai catat dan meresponi firman, hidup mereka mulai berubah. Lalu perumpamaan tentang lalang gandum plus pukat. Mereka ini orang Yahudi yang menantikan revolusi dari pemerintahan Romawi. Tapi hal itu nggak kunjung datang. Mereka tetap jadi orang yang ditindas, orang yang dijajah. Mereka berpikir jadi warga negara kerajaan Allah langsung membuat kita bebas, tidak. Tapi mereka bisa menerima hal itu, kenapa? Karena Tuhan udah ajarin, hey, aku gak akan langsung ambil kamu dari dunia ini, kamu akan tetap ada di dunia ini, karena aku mau mendirikan kerajaanku bukan di surga, tapi di dunia ini. Dan gimana cara kerajaan surga ini expand? Caranya adalah dengan membawa banyak orang
masuk dalam kerajaan ini. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next. Lalu murid mulai mengerti perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ingat ya, dari 12 murid Yesus, 11 ini orang biasa kan. Gak terpelajar, gak terdidik. Mereka tuh kayak biji sesawi. Siapalah kita ini, follower kita ini gak nyampe 1000. Ya, itu pun 100 isinya keluarga. Mereka tuh bukan siapa-siapa, tidak terdidik, tidak terlatih. Tapi kalian tahu waktu mereka menghidupi apa yang Tuhan ajarkan dan memegang prinsip kerajaan ini, kerajaan Allah datang dalam hidup mereka. Sampai hari ini kita masih membaca cerita mereka dan membaca tulisan mereka. Yang mengerti katakan amin. Maka genaplah apa yang dituliskan di sini. Dimulai dari sesuatu yang kecil dan tersembunyi dari Galilea. Tetapi pengaruhnya akan terus bertumbuh sampai mengubah segalanya. Amin. Jadi murid itu ngalamin. Dan bahkan yang terakhir dibilang begini. Mereka tuh tinggalin segalanya. Tinggalin profesi mereka. Tinggalin zona nyaman mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah ini. Memang kita dapat apa? Mereka nggak tahu pada awalnya, mereka pernah nanya kepada Yesus, tapi pada akhirnya mereka ngerti arti perumpamaan ini. Bahwa kerajaan Allah ini tidak bernilai harganya. Dan aku siap kehilangan semuanya supaya bisa ada di dalam kerajaan ini. Kalian tahu dari 12 murid, 11 murid lainnya itu mati secara martir. Mereka kehilangan segalanya. Tapi mereka juga menyadari yang mereka peroleh terlebih mahal daripada apa yang hilang. Karena mereka menerima kerajaan Allah. Lihat ya, waktu ini masuk dalam diri mereka, ini mengubah hidup mereka. Seberapa banyak kita datang ke gereja, kita enggak, yang pertama dulu aja deh, yang soal perumpamaan penabur aja. Belum tentu itu mengubah kita. Sampai hari ini tanah hati kita masih aja berbatu. Dengar kagak paham dan gak ada niat untuk memahaminya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran pasti dipuaskan. Kalau kamu kasih tahu, kalau kamu gak ngerti, kamu terus tanya sama Tuhan, Tuhan pasti akan ajarin. Kepada yang punya keinginan untuk mengerti, kepadanya akan ditambahkan pengertian. Tapi kalau kamu gak punya, apa yang ada padamu pun akan diambil. Jadi kalau kamu bilang ini, kalau kamu baca Alkitab dan gak ngerti, tanya. Tanya Tuhan, tanya teman, tanya ke leadermu, tanya ke koko. Ya, semakin kamu lapar dan haus akan firman Tuhan, kamu akan dibenarkan. Dan kedalamanmu mengerti firman dan meresponinya akan menentukan buah hidupmu. 30, 60, 100 kali lipat. Itu tergantung sama firman. Yang menariknya apa adalah firman ini dimiliki oleh kita semua. Iya kan? Zaman dulu Alkitab itu enggak untuk semua orang. Bahkan dulu enggak ada terjemahan sebanyak sekarang ini. Kalian tahu makanya ada masalah dulu kan di Roman Catholic Church. Kenapa? Karena yang punya Alkitab cuma orang-orang tertentu dan hanya dalam bahasa Latin. Akhirnya mereka bikinlah aturan-aturan manusiawi dan dijadikan itu ketetapan yang setara dengan firman Tuhan. Sampai ada namanya indulgensi. Kalau kamu bayar nih indulgensi ini, maka kamu akan keluar dari api permurnian. Ya, itu ada di sejarah gereja. Kamu lihat ya, kenapa? Karena waktu itu enggak semua orang punya Alkitab. Jadi mereka percaya aja. Yang punya kan cuma dia yang baca, dia yang ngajarin kita. Ya udah yang dia bilang aku percaya. Sekarang setiap kita punya. Amin. Di handphone kita, di rumah kita. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau kamu hidupnya nggak berubah. Perbedaannya antara kamu dan orang yang duduk di sebelahmu adalah seberapa mereka meresponi firman dan memahaminya. Yang berikutnya, ingat kamu akan selalu ketemu sama orang-orang yang tidak sefrekuensi, bukan dari kerajaan Allah, and that's okay. Belajarlah untuk menerima hal itu. Ya jangan bercita-cita, aku mau kerja di perusahaan yang Kristen semua kok. Gak salah sih, tapi gak usah lah. Ya, kamu akan ada berdampingan dengan orang-orang yang non kerajaan Allah dan disitulah kamu akan jadi terang. Bahkan kamu jangan berpikir kalau kamu kerja di gereja, kamu akan ngerasain surga. Enggak. Kok ngomongnya gitu sih kok? Enggak. Ya. Walaupun itu semua udah rohani banget kan. Tapi enggak otomatis juga tuh ngerasain surga. Oke, kamu akan selalu ketemu dengan orang-orang yang berbeda. Perumpamaan biji sawi dan ragi, ingat. Always start small, hidden. But it never end like that. Ya, jadi jangan takut deh. Apapun keadaan kalian saat ini. Kalaupun mulainya tersembunyi, insignifikan, kecil, gak dianggap, gak apa-apa. Kalau kalian terus lakukan, kalian akan lihat ya, ragi ini akan memberikan dampak kepada seluruh adonan. Kamu orang yang paling dianggap muda dan tidak
tidak punya pengalaman di tempat kerjamu, tapi kalau Tuhan menyertai kamu, kamu akan jadi berkat di situ. Amin. Start to rely on Him. Dan suatu hari kamu akan sampai di titik ini, Tuhan, gak ada hal yang lebih berharga dari kerajaan-Mu. Jadi yang kedua, next. Kerajaan Allah dinyatakan saat prinsip kerajaan Allah dihidupi. Amin. Kalau kamu mau lihat kerajaan Allah datang, hidupi prinsipnya. Itu tadi dari Matius 13. Kamu baca, kamu akan ketemu banyak hal yang lain. Matius 6 ayat 33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi di terjemahan BIMK, lebih jelasnya ditulis begini, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Ya, banyak orang Kristen suka Yesus jadi juru selamat, tapi nggak mau Yesus jadi raja. Mau diselamatkan, makanya nggak heran datang cari Tuhan untuk ditolong. Tapi setelah ditolong dan sang raja memberi perintah, kamu harus ngampunin orang itu. Kamu harus lepasin dosa ini, kamu harus putusin hubungan itu, kamu bernegosiasi dan mendelay untuk taat sampai hari ini. Jangan bilang Yesus raja kalau gitu, kamulah raja atas hidupmu. Tapi kamu suka part ini, Yesus adalah juru selamatku. Banyak orang Kristen seperti itu. Tapi kalau kamu lihat kerajaan Allah datang, hidupi prinsipnya. Amin. Make Him as the only king in your life. And you will see His government reign upon your life. Dan kamu akan lihat semua prinsip ini jadi mulai make sense. Kamu bayangin kalau kamu murid Yesus pada saat itu, kamu gak bisa make sense melihat, ragi, yang kecil, biji sesawi, jadi pohon yang besar. Semua itu gak make sense. But at the end of their life, mereka semua ngelihat dari semua prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah, tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Amin. Jadi kalau kamu mau bilang ini, broken life is not a broken future. Kalau kamu backgroundnya broken, okay, do not despise the small beginning. Justru di tengah keluarga broken itu Tuhan pilih kamu. Tuhan pilih kamu, bukan keluarin kamu. Ingat ya, dia nggak pisahkan lalang dari gandum. Tuhan nggak tiba-tiba, oke, kamu jadi anak Tuhan, kamu akan kupindahin kamu ke kota lain supaya nggak bersama dengan keluargamu. Supaya kamu selamat, jauh dari masalah dengan keluargamu. Belum tentu kayak gitu. Tuhan akan taruh kamu di situ dan dia akan bilang gini, kamu jadi ragi, kamu jadi biji sesawi, gak dianggap, gak kelihatan penting, disembunyikan, diaduk-aduk malah. Tapi kamu lihat ya, pengaruhmu akan terus bertumbuh sampai seluruhnya mengalaminya. Percayakan itu kepada Tuhan. Amin. Percayakan itu kepada Tuhan. Dan nanti seluruh anggota keluargamu akan jadi warga negara kerajaan Allah. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir, boleh minta video. Nah, yang terakhir Yesus suatu kali berhasil menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Perhatikan ya, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Gara-gara dirasuk setan apa yang terjadi? Orang itu buta dan bisu. Berarti buta dan bisunya dia bukan karena penyakit, tapi karena setan. Banyak nih hari-hari ini bahkan dari zaman dulu penyakit kita belum tentu purely karena penyakit. Tapi bisa jadi karena pengaruh kuasa gelap. Tapi enggak semua penyakit adalah kuasa gelap. Tapi banyak yang seringkali kita enggak sadari, when there is an open doors, maka sangat mungkin penyakit itu datang. Yesus menyembuhkan orang ini sehingga si bisu berkata-kata dan melihat. Maka bertakjublah sekalian orang banyak. Tetapi kata mereka adalah gini, wah iya ini agaknya anak Daud. Maksudnya mungkinkah dia ini Mesias? Kan tanda-tandanya dia lakukan nih. Ingat ya, orang Yahudi mencari tanda. Terus orang Farisi yang tidak suka dengan Yesus langsung bilang gini, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Dia ngusir setan dengan kuasa setan. Next. Dan Yesus menjawab seperti ini. And if Satan is casting out Satan, he is divided and fighting against himself. Kalau setan bertumbuk gitu ya sama setan, berarti kerajaannya sudah terpecah. And if I am empowered by Satan, what about your own exorcist? Jadi orang Yahudi itu punya exorcist method juga. Kalian tahu yang Ci Angel bacain
khotbahin minggu lalu. Kalau zaman itu, sebelum nama Yesus, kalian tahu exorcism orang Yahudi adalah membacakan kitab Mazmur. Untuk orang yang didoain supaya roh jahat pergi. Karena Daud pernah bermain kecapi dan roh jahat pergi dari Raja Saul. Lihat ya, how powerful it is. Kita aja yang nggak nganggep Alkitab itu penting gitu loh. Dan makanya Yesus bilang, kalau kamu bilang aku ngusir setan dengan kuasa setan, kamu jadi ngusir setan dengan kuasa siapa? Tapi dia bilang begini, perhatikan kalimat ini. But if I am casting out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has arrived among you. Amin. Tapi kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, berarti kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. What is the significant? Sekali lagi, di zaman itu kerajaan Allah tidak ada di tengah-tengah mereka sebelum Yesus datang. Kalian bayangin gak sih betapa satanik and demoniknya dunia ini? Kamu jangan bandingin sama sekarang. Sekarang gereja banyak, ya kan? Tapi kamu kebayang gak zaman itu gereja gak ada. Penyembah berhala banyak banget. Sampai yang ngorbanin anak demi dewa berhalanya begitu banyak. Berarti begitu demonik dunia ini dulu. Waktu Yesus datang, Yesus tiba-tiba bilang, I declare that the kingdom of God is arrived right now. If you see Satan is being casted by the Spirit of God, then you know the kingdom is arrived. Amin. Nah sejak hari itu orang-orang yang menerima Yesus, dia lahir baru, dia masuk dalam kerajaan Allah. Dan dia menerima kuasa dan otoritas yang sama untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir roh jahat. Oke? Kita tidak ditugaskan untuk mengikat penguasa-penguasa di udara. Kalian perhatikan ya, waktu Daniel, di minggu yang pertama, kalau ada yang datang, Daniel berdoa ada kuasa-kuasa di Prince of Persia, ya, Spirit Realm, penguasa daerah Persia. Daniel tuh gak bilang gini, aku ikat penguasa di udara. Dia enggak, dia berdoa selama 21 hari dan jawaban itu akhirnya datang. Waktu kita ada di dunia ini, tugas kita bukan mengikat penguasa-penguasa udara. Tugas kita nih, to cast out demon from people. Kau ulang ya. Tugas kita to cast out demon from people. Supaya orang ini tidak dihalangi to enter into the kingdom of God. Amin. Supaya orang ini tidak dipengaruhi sama kuasa roh jahat. Dan yang akan melakukannya adalah warga negara kerajaan Allah. Next. Dan Yesus pernah memberikan murid-muridnya tugas seperti ini. One day Jesus called together his 12 disciples and gave them. Katakan gave them. Berarti power and authority ini diberikan. Oke? Oleh Tuhan. Gave them power and authority to cast out all demons. Koko suka banget kata all demons. Berarti gak ada setan yang gak tunduk sama kuasa ini. Amin. Yang ada kita yang ngeyel dan terus memberikan legal ground untuk iblis ini datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita bilang there is no any legal ground. Gak ada lagi tempat kamu untuk ada di dalam hidupku. Aku sudah ngampunin, aku sudah renouncing kutuk keturunan. Aku lepasin barang-barang jimat ini. Gak ada satu setan pun yang terlalu kuat yang tidak bisa diusir keluar. Amin. And to heal all disease. Then he sent them out to tell everyone about the kingdom of God and to heal the sick. Lihat ya, otoritas ini diberikan untuk mereka yang menjalankan assignment atau tugas. Aku berdoa fokus kita bukan kuasa dan otoritasnya. Amin. Fokus kita adalah now I want to walk in this assignment. Aku mau jalanin tugas ini, menjadi warga negara kerajaan Allah, preach the kingdom of God, membawa kabar baik, dan pada saat aku menemukan hal-hal seperti tadi nih, kuasa roh jahat, sakit penyakit, I will pray for them, dan melalui kuasa dan otoritas Tuhan, maka kesembuhan akan terjadi, roh jahat ini akan pergi. Dan dari situlah orang akan melihat bahwa Tuhan itu nyata. Amin. Next. So the last one adalah ini. Kepada yang menjalankan misi kerajaan Allah diberikan kuasa dan otoritas kerajaan Allah. Ingat ya, fokusnya menjalankan misi kerajaan Allah. Kuasa dan otoritas akan mengikutimu. Then the disciple went out and preached everywhere. And the Lord worked with them and confirmed his word.
Ya, mereka memberitakan Injil dimanapun dan Tuhan beserta mereka dan mengkonfirm, meneguhkan setiap pemberitaan firman yang mereka bawa dengan kuasa dan otoritas. Amin. Aku berdoa ini jadi bagian kita semua. You are the citizen of the kingdom of God. Dan kamu menerima kewarganegaraan itu karena kamu lahir baru. Waktu kamu lahir baru, kamu gak perlu terus-menerus dalam keadaanmu seperti sekarang. Kamu bisa mematikan sinful nature pada saat kamu menerima Roh Kudusnya. Dan sekarang Koko pengen kita ngerti satu hal lagi. Kita semua jadi warga negara kerajaan Allah, amin. Waktu kita mempercayai Yesus dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, terapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Nah yang ketiga, waktu kamu jalankan misi kerajaan Allah, kamu akan melihat kuasa dan otoritasnya dinyatakan dalam hidupmu. Tapi kamu perlu selalu menggunakan hal ini. Next. Boleh next saja. Langsung di slide terakhir. Kamu harus selalu menggunakan hal ini. Pertama-tama Koko tuh berusaha mendebat. Ngapain kita pakai armor of God? Ngapain tiap hari pakai armor of God gitu? Kalau kalian nonton film, kan rajanya gak hari-hari pakai armor of God kan? Kecuali dia lagi perang. Tapi Koko lupa. Ternyata kita ada di dunia yang dikuasai oleh iblis. That's why setiap hari kita ada di battlefield. Dan karena setiap hari kita ada di battlefield, Paulus bilang sama jemaat di Efesus, you need to put on the armor of God. God's armor. Nah, dulu Koko baca dan Koko berusaha mengerti dan Koko gak ngerti. Apa sih maksudnya? Tapi Koko pengen please lihat beberapa hal ini. Yang pertama adalah helmet of salvation atau ketopong keselamatan. Apa artinya menggunakan ketopong keselamatan? Please ya, take attention. Yang pertama, itu berarti kamu meyakini bahwa kamu sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Amin. Setiap hari nih, kamu melangkah keluar dari rumahmu, kamu meyakini gini, God, I put this helm of salvation, artinya gini, Tuhan aku sudah diselamatkan. By grace, through faith. Amin. Bukan karena aku baik, bukan karena aku hebat, tapi karena anugerahmu dan aku memperoleh itu oleh iman. Apapun yang terjadi dalam hidupku tidak akan membuat aku tidak mengalami anugerah Tuhan. Aku sudah diselamatkan. Apa yang aku lakukan bukan untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, aku sudah mendapatkannya waktu aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi selalu bentengi pikiranmu dengan pemikiran bahwa kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan perbuatan baik. Oke? Kalau kamu pelayanan, kamu lakukan semua itu bukan supaya diselamatkan, bukan supaya diberkati, tapi pakailah cara berpikir yang benar bahwa kamu sudah diselamatkan. By grace, through faith. Nah yang berikutnya ada yang namanya belt of truth. Belt of truth atau ikat pinggang kebenaran. Artinya gini nih, His word always define us. Oke? Waktu kamu menjalani aktivitas nih, misalkan kamu yang kerja, terus kamu di PHK. Kamu cari kerja, sekian bulan gak dapet. Please, pakailah ikat pinggang kebenaran itu. Dan bilanglah sama diri kamu gini, sekalipun aku gak dapat kerja, hidupku tidak didefinisikan dari keadaanku, tapi hidupku didefinisikan dari firman-Nya. Amin. Hidupku tidak ditentukan dari keadaanku. Kalau kamu gagal, pakai ikat pinggang itu. Karena ikat pinggang kebenaran ini akan menolong kamu untuk selalu melihat apa yang terjadi di dunia tidak mendefinisikan siapa kamu. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang mendefinisikan aku. Keluarga aku berantakan, aku jatuh dalam dosa, bukan berarti aku gak berharga. Aku baca Alkitab dan aku pakai ikat pinggang kebenaran. Kenapa ikat pinggang? Karena semua armor of God ini bisa terpasang dengan baik kalau ada belt of truth. Kalau dia gak punya belt of truth, maka dia gak bisa pakai semua yang lain. Lalu kemudian ada yang namanya breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness atau baju sirah keadilan bahasa Indonesianya. Tapi kok aku pengen pakai bahasa Inggrisnya. Breastplate of righteousness artinya gini, our identity is secure because of the work of Jesus. Ya. Kamu
hidupnya aman karena karya Yesus. Kamu sudah dibenarkan. Ya, kalau ada di sini yang jatuh dalam dosa berulang-ulang, aku mau pesan ya, fight from your identity, not for identity. Berjuanglah dari identitas yang sudah diberikan, bahwa kamu sudah dibenarkan. Ya, kamu gak melakukan hal benar supaya dibenarkan. Kamu sudah dibenarkan, makanya bisa lakukan hal benar. Amin. Oke, jadi berhentilah melakukan hal-hal tersebut karena menyadari aku sudah dibenarkan oleh karya Yesus. Identitasmu secure. Kamu jatuh dalam dosa, kamu tetap anak Allah. Dan karena kamu anak Allah, kamu tidak akan melakukan hal yang menyakiti dia. Oke, breastplate of righteousness. Lalu ada yang namanya shield of faith. Shield of faith atau perisai iman. Artinya mempercayai karakter Allah dan janjinya. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, pakai perisai iman. Dan bilang, Tuhan, aku percaya karaktermu bukan Bapa yang jahat, engkau Bapa yang baik. Amin. Dan percaya janjinya yang tertulis di Alkitab. Masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Jadi walaupun ada panah api si jahat nih yang terus menghujam pikiranmu dan membuat kamu merasa takut untuk pekerjaan, untuk keluargamu, untuk masa depanmu gitu ya. Bisa gak ya aku nikah, bisa gak ya aku punya rumah, bisa gak ya ini dan itu. Tuhan, I use my shield of faith. Aku percaya karaktermu adalah Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia yang gak baik aja bisa mikirin anaknya, apalagi Bapa di surga, amin. Dan aku percaya janjimu dari segala yang baik, tidak ada yang tidak digenapi, pasti digenapi. Aku percaya, that is shield of faith. Lalu kemudian ada yang namanya sword of the spirit. Artinya setiap kali kamu berdoa, gunakanlah firman Allah. Pakai firman Tuhan, jadi naskah doamu. Ya, apa yang kamu baca hari ini, kamu perkatakan dalam doamu. Lalu yang berikutnya, shoes of the good news atau kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Atau artinya begini, kaki yang selalu siap untuk membawa kabar baik kepada yang terhilang. Amin. Karena kamu adalah warga negara kerajaan Allah di tengah kerajaan kegelapan. Kamu akan ketemu orang-orang yang terhilang. Always be ready to bring the good news. Kamu gak harus sempurna dulu untuk bawa pesan itu. Amin. Karena pesan itu bukan bicara tentang kesempurnaanmu, tapi kesempurnaan kasihnya Tuhan. Dan pray in the spirit at all times. Berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Itu akan membuat kamu selalu bisa membawa sepenuhnya selengkap senjata Allah ini. Nah, Koko akan tutup dengan kesaksian. Ya. Dan Koko dapat kesaksian ini baru aja. Ya, sebelum ibadah kita mulai. Koko akan bacain. Jadi ini adalah kesaksian dari salah satu saudari kita, sister in Christ. Dia bilang begini. Setelah dia pulang dari liburan, dia merasa sakit luar biasa yang diyakini adalah saraf kejepit akibat kondisi tulang belakang. Setiap malam rasa sakit tersebut sangat menyiksa hingga membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Karena rasa sakitnya berpusat di punggung yang menopang kaki dan tangan. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya lumpuh seperti kram parah. Bahkan untuk posisi duduk atau berbaring pun rasanya sakit. Dia sempat mengikuti pilates gitu ya selama 3 bulan. Untuk melakukan peregangan, efeknya hanya bertahan 2-3 hari. Lalu dia juga sempat mengambil satu kelas khusus untuk postur tubuh. Di bulan Januari sebelum akhirnya dia berhenti total dan tidak melanjutkan mengambil kelas itu. Lalu waktu itu kita pernah doa untuk teman-teman yang sakit. Waktu itu di doa pelayan khusus di Shine. Orang ini maju dan di tengah kondisi tersebut kita doain. Selama hampir 5 bulan terakhir setelah didoakan, orang ini dihadapkan dengan beban kerja yang sangat tinggi. Pekerjaan ini sangat banyak menuntut aktivitas fisik yang berat seperti jongkok, berdiri, hingga angkat-angkat barang. Karena waktunya habis untuk mengurus pekerjaan, ia tidak pernah lagi berolahraga atau pilates atau ikut kelas-kelas yang tadi untuk memperbaiki postur. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan duduk bekerja. Lalu kemudian baru-baru ini ia menyadari dengan heran bahwa punggungnya sudah tidak sakit lagi dan gejala saraf kejepit yang dulu menyiksa telah hilang sepenuhnya. Secara logika dia merasa heran karena aktivitas kerja saat ini justru lebih berat dari dulu. Banyak duduk, jongkok, angkat beban, barang gitu ya, tanpa dibantu olahraga. Yang mana secara medis harusnya bisa memperburuk kondisi saraf kejepit, ya kan? Lalu dia juga menyatakan begini,
Bukan berarti sama sekali tidak rasa pegal atau lelah setelah bekerja. Namun rasa sakit menusuk dari saraf kejepit yang membuatnya tidak bisa bergerak kini sudah benar-benar hilang. Amin. Dan itu terjadi karena apa? Kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Dan aku percaya itu diberikan buat setiap kita yang menjalankan misi. Sebelum kita menerima pencurahan Roh Kudus di minggu depan, ya aku pengen kita merenungkan sepanjang minggu ini tentang kerajaan Allah ini. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Slide ini biar tetap aja. Yuk kita renungkan kembali. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Kami tahu kami adalah warga negara kerajaan Allah jika kami percaya kepada Yesus. Sebelum lebih lanjut, kalau di sini ada di antara kita yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam dirimu ada sinful nature yang membuat kamu selalu kembali ke dosa yang kamu benci. Tapi kamu selalu gagal. Hari ini kalau kamu mau membebaskan dirimu dari sinful nature tersebut, kamu perlu lahir baru. Mungkin kamu lahir Kristen, tapi itu bukan berarti kamu sudah memiliki Kristus. Hari ini kalau kamu adalah orangnya, aku pengen ajak kamu berdoa. Di tempat di mana kamu berdiri, taruh kedua tanganmu di dada. Dan bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk kita sama-sama ucapkan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku menyadari aku orang berdosa, ada sinful nature dalamku. Aku sudah berusaha, tapi ini waktunya berserah. Ampuni aku Tuhan. Aku mengakui dosaku dan mengakui bahwa aku butuh Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau mati di kayu salib bagi dosaku, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan menyediakan tempat bagiku. Mulai hari ini, Roh Kudus bertahtalah di hatiku. Roh Kudus hancurkan semua kuasa dosa dalam diriku. Aku percaya aku ciptaan yang baru dan kebenaran Yesus diperhitungkan atasku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubahkan aku semakin seperti-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.